Halo, kembali lagi ke channel saya di Peka. Berbagi itu indah. Jadi kali ini saya akan mereview atau memberikan komentar mengenai WiFi yang kemarin saya beli di toko online. Dan apakah memang ini rekomend buat teman-teman atau bukan? Nantikan jawaban di video ini. Nah, oke teman-teman, saya beli WiFi ini ya sekitar 700.000 ya, sama ongkos kirim. Dan ini menurut aku WiFi yang cukup menarik, karena kenapa? Kita tidak perlu lagi seperti menggunakan data-data kita atau menggunakan kabel yang bisa mengganggu, apalagi kalau kita anak kos. Tapi untuk teman-teman yang anak kos seperti saya, mungkin saya lebih sarankan untuk menggunakan WiFi yang modelnya seperti ini ketika banyak beraktivitas di rumah. Apalagi kalau untuk teman-teman yang kuliah, saya lebih menyarankan untuk menggunakan ini ketimbang kita menggunakan HP. Tapi ya mungkin apa ya, kalau saya sih ya saya lebih suka ini model WiFi yang modelnya seperti ini. Nah, dia bisa support kartu HP yang all operator apa saja, ini ada di sini. Nah, di sini ada WiFi gateway 4G, dia udah 4G, dia udah super kayak semacam modem gitu ya. Nah, jadi kecepatannya juga di sini ada tertulis 300 Mbps. 300 Mbps itu ya lumayan kenceng banget. Nah, apalagi kalau kita mau menggunakan kartu yang kemarin juga sempat saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu Bayo, yang bisa support kecepatan yang seimbang dengan handphone modem WiFi ini. Nah, jadi sinyalnya juga udah di upgrade. Nah ya, jadi udah support WiFi 11N 2x2 up to 32 WiFi user. Nah, jadi untuk WiFi yang model ini bisa untuk kalau misalnya bisa untuk kita berbagi untuk satu kos, maka bisa sampai satu kos ini, satu kontrakan ya. Nah, jadi kalau misalnya buat teman-teman juga yang bisa ya bisa cari keuntungan, misalnya kalau teman-teman ada yang mau join ke kita, jadi kita bisa hitung per bulan biayanya berapa dan kita bisa menaikkan speednya. Kalau saya sih karena ini kebutuhan pribadi, jadi saya tidak untuk satu kontrakan ini, tapi nggak tahu nanti ke depannya bagaimana. Nah, tapi untuk sementara saya pakai untuk HP dan untuk TV. Nah, jadi saya sambungkan ini. Nah, jadi kelengkapannya di sini saya udah colok di bawah. Jadi yang nyala biru itu dia adalah adaptornya. Nah, jadi kalau misalnya dia udah support jaringan, maka dia ada nyala di sini. Ini lampu yang sebelah sini ini adalah jaringan kartu yang kita masukin di dalam itu 4G, dan kemudian yang ini adalah LAN, karena saya nggak pakai LAN. Yang LAN untuk berhubungan langsung ke TV saya tidak pakai, jadi dia udah mati lampunya, tapi kalau aku pakai maka dia nyala. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah pencarian WiFi, dan yang kesini adalah online, kayak misalnya kalau kita udah pakai, udah terhubung di online. Dan yang ini adalah lampu power. Nah, itu saja teman-teman. Nah, jadi misalnya kalau ada teman-teman yang mau bertanya seperti apa kecepatannya, kekuatannya, dan maksimalnya dia, saya silakan tanya di kolom komentar. Kalau saya sih karena baru saya pakai, ya cukup lah buat
buat kebutuhan sehari-hari. Nah, apalagi karena saya juga tidak suka keluar, jadi lebih banyak saya gunakan WiFi ini untuk penjualan online saya, dan ini sangat-sangat membantu sekali, apalagi dengan saya mau menggunakan kartu Bayu yang seperti ini yang saya ambil. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan kartu Bayu yang modelnya seperti ini, maka itu bisa memaksimalkan jaringan saya. Dan ini kartu kalau kita pesan ini langsung by aplikasinya sendiri ya teman-teman, download aja aplikasinya dan bisa diantar sesuai dengan alamat yang sudah tertera. Nah, cara pemesannya juga gampang banget, dan untuk speednya, untuk kecepatannya ya lumayan gede, dan untuk harganya juga sangat-sangat terjangkau sekali. Kalau misalnya kita mau pakai untuk kemarin saya lihat ada satu paket yang 100 GB 10.000 per satu hari, itu lumayan banget teman-teman. Biar kayak gimana juga kita makainya nggak bakalan habis. Nah, jadi kecepatannya juga kalau misalnya kita mau nonton yang speednya, yang kualitas videonya 4K pun itu bisa bisa tayang tanpa buffering. Oke teman-teman, nah jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau bertanya mengenai kartu atau mode modem ini yang bisa support kartu apa saja, itu bisa saya jawab nanti di kolom komentar, tapi mungkin agak-agak lambat untuk saya komen, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, pasti akan di komen kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting. Tapi kalau misalnya ada pengalaman teman-teman juga mau berbagi share, silakan tulis di kolom komentar. Kita pasti akan selalu memberikan informasi yang jauh lebih baik, saling mendukung, dan saling memberikan yang terbaik. Nah, jadi yang terbaik ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya juga kalau saya di sini sih apa ya, kalau saya pakai WiFi ini baru 2-3 hari sih, tapi puas sekali saya mencoba pakai tadi dari jarak yang cukup agak lumayan jauh, tapi masih bisa terhubung walau cuman 1 balok. Tapi tidak masalah, yang penting istilahnya memiliki kualitas yang bagus dan juga bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, apalagi kalau misalnya kita rame-rame. Nah, jadi ini WiFi tidak punya kabel dan kabel yang belibet yang sampai mengganggu. Ini sesimpel ini teman-teman, sesimpel ini, dan kotaknya seperti ini doang. Jadi kalau untuk hal-hal lain ya mungkin enggak sampai membuat kita ribet. Kalau misalnya kita juga mau pindah tempat juga, ini sangat gampang sekali untuk kita ngebawanya. Jadi seperti ini modelnya. Oke, jadi teman-teman, nah mungkin sedikit agak jauh. Nah, pertanyaan mungkin yang sering juga aku lihat pertanyaan itu bagaimana kalau misalnya dia panas atau bagaimana. Nah, ini sebetulnya WiFi model yang seperti ini, yang membedakannya dengan modem yang lain itu, ini nggak gampang nggak gampang rusak lah, atau kalau dia kepanasan ngehang atau ngeblack, enggak. Nah, ini yang penting kita arahin di tempat yang terbuka aja, yang bisa ada anginnya, jadi dia bisa dingin sedikit gitu.
Nah, habis itu juga misalnya kalau yang membedakannya dia lagi dengan WiFi yang pakai modem sendiri itu kan, modem itu kalau misalnya kemarin aku pernah mempertimbangkan bagaimana supaya ada yang saya pakai modem yang hanya menggunakan router dan disambungkan dengan modem. Jadi saya berpikir bahwa ketika nanti disambungkan itu bisa jadi problem. Yang pertama, kalau nggak di modemnya, di modem eksternalnya atau di routernya. Jadi kalau ini router udah langsung ada tempat kartunya, jadi nggak mengganggu banget, dan tidak ada juga yang modem yang terlalu gede sekali. Nah, jadi sehingga mengganggu apalagi kalau buat tempat yang minimalis seperti tempat saya ini. Nah, jadi untuk hal yang untuk modem yang modelnya seperti ini, saya rekomen deh buat teman-teman yang ada di yang ngekos atau bagaimana. Nah, kalau untuk modem yang seperti ini ya, tapi kalau untuk yang lain sih saya nggak tahu. Tapi kalau untuk yang ini saya bisa pastikan bahwa ini simple banget, dan untuk juga ketergantungan untuk besar resikonya ini cukup sedikit resikonya, karena dia udah seperti ini, sesimpel ini, jadi tidak akan pernah mengganggu, tidak akan pernah jatuh juga. Nah, dan tidak ada banyak embel-embelnya seperti modem yang dihubungkan ke router. Jadi kalau kayak gini ya memang cukup mahal, tapi lumayan bisa memaksimalkan. Dan habis itu juga selain daripada modem biasa kan, juga yang pakai router itu ada bisa menghubungkan sampai 16 pengguna. Kalau yang ini bisa menghubungkan sampai 32 user atau 32 pengguna. Jadi ini sangat besar sekali jangkauannya, dan antenanya juga dua begini. Ini memberikan speed yang luar biasa, yang bisa menyambungkan banyak user. Jadi ada yang cuma antenanya satu, ada juga yang modelnya dua seperti ini. Nah, kalau dua seperti ini artinya bisa menghubungkan user banyak, atau bisa menghubungkan pengguna itu dalam kapasitas banyak. Nah, kalau satu itu ya sekitar 10 atau 12 atau ya paling tinggi 16 orang. Tapi kalau ini adalah 32 user pengguna seperti yang ada di penjelasan di box ini. Nggak ada oh ini ada sampai ini up to 32 WiFi user. Nah, jadi teman-teman kalau rame-rame saya saranin untuk menggunakannya. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan tolong jangan lupa untuk memberikan saya masukan-masukan untuk perbaikan video-video saya selanjutnya ke depan. Terima kasih.